Kayak iso ngitung saking ora ono iki. Ora iso ngitung saking akeh kok bagus nih. Tapi nek repot tuh ora iso ngitung mergo ora ono sing dipilih. Nah, ini kan kecelakaan pendidikan. Nah, berarti apa yang hari ini kita lakukan harus ada revolusi. Revolusi apa? Revolusi kurikulum. Nah, ini yang paling harus bertanggung jawab di kurikulum dan kurikulum. Apa yang lebih berapa di sini? Karena ini nanti saya itu mohon maaf bahasa saya diviralkan repot. Bahasa yang saya terima itu kita ini kadang-kadang jangan-jangan termasuk sing kamin amalin yutasawwaru amalil akhirah walakin amalid dunia ini yang kita khawatirkan. Oh ya umur ngaji tapi tentunya kalau isi 11 boleh nggak kita kasih ke sana? Padahal intinya hidup ini ya akhlak. Ngapain pinter-pinter gitu? Oh ya Anwar Zahid itu terkenal tuh gara-gara apanya? Pinter matematika, pinter ekonomi, ngoten. Beliau pinter. Tunggal kan dia penguasaan dalam literasi agama. Terus beliau bisa menyampaikan sesuatu yang beda dengan orang. Ya, masyhur. Itu kok alumni putih beliaunya. Bunga terkenal buat mereka. Terkenal ilmu Ya terkenal mergono pon duwe santri sing model kayak beliau. Lha iku ora usah kakek limo meneh. Ngene sampean niku nang ono kaya Yai Anwar Zahid gak usah kakek 10 meneh, Bu. Bingung nrimo santri. Nah, dari situlah Pak, revolusi kurikulum ini yang harus kita punya. Dan saya sering juga mengkritisi apa yang ada ini. Kalau diterus-teruskan, akhirnya orang tidak percaya dengan pendidikan. Nah, wis gak percaya ke pendidikan terus dipun. Ora usah sekolah apa goblok kabeh. Piye? Kecelakaan mboten. Ini salah siapa? Salah kita loh ya, termasuk pelakunya. Itu pemerintah gak, apa dia ya salah, kepala sekolah salah, kurikulum salah, sampai guru ini ya salah, wes terus salah kok diikut ya, aku nomor dua pak lah, ya protes so, misalnya itu, mau dipecat ya, gawe dewe, kira-kira gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa pendidikan hari ini satu pemerkosaan kata dan pemerkosaan anak. Jenengan ate tak kok lek kowe rene iki pengen ngopo wonten mboten nate. Belum Pak, belum wis. Kok iki kok niki. Kok iki. Nek kon mangan kabeh. Gak gelem iki mlak iki. Cara gampangane ngono, gak gelem kowe gak nek kelas iki. Setiap orang kan punya kesenangan sendiri-sendiri tanpa harus kita harus mengajar sama awas kita kalau boleh benar nyaman namun nonton kira-kira langsung nah, itu secara tidak langsung pendidikan kita begitu mau disadari atau tidak sehingga apa yang terjadi ya kita bingung waktu kebuang segitu banyak tapi hasilnya tidak ada. Nah ini yang kita pikirkan terus kemudian nah itu gimana katakan pemerkosaan kehendak anak yang namanya muridun itu wong sing karep terus sekarang ini jenengan nek ten pondok sampai ten sekolah iki menunya karepe anak apa karepe institusi
Berarti melenceng nggak dari kata-kata muridun? Bu. Oh, ora wis ana muridun berarti apa? Ini yang kita. Maka kalau menurut kami harusnya ya ditanya, aman pengen pinter apa tole. Kemudian sebelum itu yang harus kita ingat bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya meminterkan otak, tapi bagaimana meminterkan hati anak. Yo awake yo sehat, pikiran yo sehat, hatinya, soulnya ini juga sehat. Si hati jiwae sehat itu ngerti kewajiban, ngerti nanggone awake dhewe, ngerti nak kewajibane nang wong liya, ngerti kewajiban nang Gusti Allah. Itu semua sebenarnya itu dirangkum dengan akhlak. Nah Rasulullah diutus di sini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah ini di dunia pendidikan kok lenceng gitu. Akhlaknya tembur di sana nih. Ayo kita bicara di mana akhlaknya Bapak kurikulum. Matematika mengandung akhlak. Apa integrasi? Enggak bisa. Wong akidah akhlak aja nggak punya akhlak juga toh. Intinya nggak di sana. Nah ini ada permasalahan yang harus kita bongkar. Kalau tidak, ya monggo kita akan sampai nanti kita menciptakan generasi yang tidak punya kualitas diri, generasi yang tidak pede, lulusan MTS gak pede, lulus aliyah atau SMA gak pede meneh, lulus S1 gak pede meneh, wis S2 lo gak pede. Terus kapan pedenya? Kalah karo setan sing rata sekolah. Kok pede-pede deh. Ini kita kritisi dulu. Biar kita ini tahu kekurangan dan kelemahan kita di mana. Semua tadi yang saya katakan menurut untuk anak seneng nggak kira-kira? Nggak ada. Terus dipaksa kok pelajaran banyak. Orang ditakoni karep mbokmu nggo mangan ngono lho. Kowe pengen apa lho? Wong senengane wak teri dipaksa kae sate. Terus ngomong kuwi goblok iki sate iki berdisik. Larang. Kaplok-kaplok ngono jare. Pokok sedot. Kira-kira pripun? Nemu dipaksa pripun? Aku seneng ku liwat teri, Pak. Goblok liwat teri ku wong miskin. Ngoten niku. Ana ora seneng soto dipaksa. Nah, ini berarti cara mensikapi bagaimana? Berarti yang harus kita lakukan adalah sebenarnya menurut saya membuka mindset dia. Jangan kok dipaksa makan soto, tapi bilang soto ini mengandung gizi yang ini khusus kanggo tubuhmu langsung sehat, kuat. Cewek-cewek soto kodang awakmu, bawamu kuat gara-gara mangan soto. Kira-kira regel mboten? Belum. Karena ada kok sampean lagi kena penyakit terus dikai wong iki wong teko padahal balak-bal iki air ini mengandung kono iki disuwuk terus sampean mergo butuh. Kira-kira sampean ora kok dikai tuku lho gelem. Nonton. Nah ini kan yang dibangun dulu mindsetnya. Nah, kita kadang tidak pernah mau itu. Terus dipaksa mereka harus. Tapi kalau dia ada knowledge dulu, yaitu next. Maka yang sekarang yang kita harus bicarakan ada. Kalau bagi saya, karena saya ini termasuk fungsi nggak pada pinter, maka saya menyamakan anak itu sama dengan saya. Saya ini bukan punya intelijensi yang kuat. Saya ini fungsi ngapalnya apa-apa nggak hafal sampai ping 20 lah kayak apa? Nemen dah gue. Berarti gak kayak seneng apa ora institusi guru dan kepala sekolah ndelok bocah model saiki seneng apa ora? Kira-kira berapa?
Stres kabeh. Wong tuane ya stres, gurune ya bocah kok angel ya ngono terusan. Wis sing angel iki jane ora bocah. Nggih ta? Kita yang menyuguhkan nggak pinter. Nah, apa-apa ini dikai, makanya nong didi ono khasiat, ngono itu terus kemudian muncul wong suka. Iya lah, ono khasiatnya. Itu biasa tuh khasiat kuat. Semalam suntuk, itu kok. Wong tua tapi, canom-nom nih kak. Sumur-mur saya ketemu gak ngerti. Nah, pegangan hidup masalahnya. Nah, hari ini berarti Bapak, ini yang kita kupas. Intinya hari ini, ayo bikin sekolah itu anak ya seneng, wong tua seneng, kita senang. Karena sebenarnya di pendidikan ini kalau menurut pemikiran kami salah ya wis ora apa-apa. Jadi ibarat kita ini mau pergi menuju ke suatu tempat. Tentu. Maka ini kan macam-macam orang berangkat. Misalnya kita mau ke Bali, kamu mau pakai sepeda until boleh, jalan kaki boleh, naik pesawat boleh, naik kapal boleh, ya kan? Nah, ketika kita mau masuk ke sana, ini kan berarti kita ada kesepakatan dulu. Wis naik pesawat ae kesawan ngono kuwi. Misale. Lah di pesawat ikan dari mulai kita beli karcis. Gitu. Sampai tanggal macam-macam kan ditentukan. Ono terus kemudian ono gerbang nang kono ono Surabaya, ono nang Jakarta, nang Monditi kan berarti kan kita ini. Kan di dalam pesawat kita menuju suatu kan ada kru-kru. Ya ono pilote, ono kopilote, ono pramugarine, ono pramugarane, ngoten. Ono keamanane, ono sampai sing dodol karcis. Ono penumpange. Set iki nek kapan kok tuku karcis salah. Wong nak balik kok beline nang Jakarta. Kesasar mboten? Ya ora apa-apa, Pak, baru Jakarta terus rono neh. Ya ora apa-apa nek pengen suwe. Nah, pendidikan itu hampir sama. Kita ini antara orang tua, anak, institusi. Nah, pesawat tadi juga sama kembali. Pesawat itu juga ada merek macam-macam. Ada Lion. Lion apa Lion? Citylink. Garuda. Batik Air, macam-macam. Nah, untuk menuju sesuatu yang kita tuju, bandara. Nah, kita di dalam pendidikan juga sama. Analoginya begini. Orang tua itu menurut saya, orang tua perempuan itu adalah pilotnya. Kopilotnya bapak. Nah, kru-krune itu adalah institusi yang kita punya ini. Kita batik ini kan ada pramugari, guru-guru macam-macam, ono satpame, ono sing tuku karcis bareng kuwi. Nah, itu kan berarti antara penumpang, pilot, gitu. Terus kemudian dari kru-kru tadi itu kan harus sama satu tujuan. Kemana? Bali. Kok iso engkel-engkelan pilotnya ngejak nang ora jelas tujuannya, Bang. Ini Jakarta, ngono terus kemudian penumpangnya yo ngono. Akhirnya carut marut mboten ini jadi pesawatnya nyampe Bali apa nyampe mandek nih. Nah, kita ini menurut saya selama di situ itu. Lah sekarang pilot itu orang tua, penumpangnya adalah anak. Institusi ini adalah tadi Lion, Batik, Garuda tadi. Nggak tahu kita ini tepat di Garudanya apa Lionnya. Nah, Garuda kan mahal.
fasilitas oke. Nah, pramugari ini lebih sip. Ya, kira-kira begitu. Harganya mahal pun ini. Kali lain. Garuda. Ngono ya ono pasare dhewe-dhewe. Sekolah kok larang, makane ono sekolah larang. Iku colok nih. Engko Garuda kok. Sekolah kok bayar 40 juta. Lho Garuda wis seneng aku nyaman kuwi kok. Apa numpak tumpakane wong gak patek di duit kuwi. Wis ale ora perlente blas. Kan ada orang itu kan butuh nyaman kan, bukan mahalnya. Aduh. Lah kita ini itu jangan sampai anak orang tua kita institusi ini ada mulai kepala sekolah sampai macam-macamnya. Keamanan nonton kepala ya, keamanan di Garuda ada. Pramugarinya ada nggak? Ada, semua ada kepalanya, divisi-divisi itu. Dan ini harusnya, maka menurut saya kenapa orang tua pilot? Karena orang tua ini luar biasa, terutama ibu. Maka ini harus kita gandeng. Nah, wong duwe pesawat kok ora ono pilote barang no. Pilote pandha ora dijak ngobrol. Piye iki nanti iki? Ora berangkat. Pokoke kudu berangkat nanti, mbok wis pokoke mlaku wae. Ya mau muter-muter kira-kira ke sampai tujuan mboten. Nah, ini hari ini makanya ketika pilotnya oke, kopilotnya oke. Karena pilot bapak iki nek wong wedok iki nek kayak duwe akeh ngono ngramute pinter. Yang kurang duit, ngeramut bapak ya ora pinter, ngeramut anak ya gak pinter. Makanya wong lanang kudu dudu akeh. Iso ngeki bojone sak hari 5 juta ngene wis iku manut kita kadane. Kok sing ngro rapi-rapi ya. Siaplah dirimu. Nah nek ngono kapan rapine, Pak? Nah, ini kalau sudah gitu terus kemudian kerjasamanya oke dengan institusi, guru, anak, satu ritme. Enggak ada yang susah. Selama ini mohon maaf antara pilot karo penumpang karo pramugari ra jelas. Nah, kok ora jelas ki mau. Lah, makanya hari ini akhirnya ya jadinya kayak gini ini. Iso nyampe tempat tadi kira-kira. Dan sekarang ini kalau menurut saya harusnya lembaga itu ketika anak masuk, ya takonono, niki sampai niki anak pingin ini pinter apa? Gak ngono. Kita kuning, hafal Quran apa bahasa Inggris perlu pencak silat. Ini nanti berarti kan podo karo mau sampai numpak nang ndi? Oh, nang Bali, oh nang Jakarta, niki lho. Nah, ketika itu sudah masuk harusnya lembaga ini nanya, nah anak jenengan iki kurangin apa menurut jenengan mulai karaktere sing mboten disenengin apane. Ibarat dokter lho, Pak. Dokter ini ana pasien, niku ditakoni riyen apa sing disuntik. Nah saniki kita mboten nih. Ana pasien jebret langsung sret takon penyakite. Gila wong ini pasiennya nesu-nesu betul. Disampean durung ro penyakitku kok wis. Lah saiki akeh sekolah guru-guru gak ro penyakit anak tambani. Ora nurut kaploki. Kayak dokter ngono kuwi nemen ae cekel kene jotos kapok kene nemen rene kayak tombo to kuwi. Jowotosi barang. Kira-kira duwe pasien akeh mboten model dokter iki. Ora ono. Ndak kudune guru sak institusi itu gak takok toh. Nek naik pesawat mau badhe mau kemana? Oh, salah tempat yen didudone. Awak dhewe mboten ya. Salah turune sampai 3 tahun. Nah, berarti ini yang harus kita lakukan karakternya kenapa? Terus senengamu apa? Karepmu piye? Nang ayu terus dikei. Kira-kira gayeng enggak? Ora enak lho jarak dhewe senengane tempe kok. Yo lahap makan. Nah sekarang ini kita yang harus pikirkan itu sehingga ini anak orang tua, anak-anak ini penumpang aja mau senang-senang ini. Malah rano penumpangnya repot. Duwe pesawat gak no
penumpangnya. Padahal pilotnya jos lho iki, tak tekano ke Amerika iki. Tibake penumpangnya rano, mergo mau titik-titik dihukum, dikon push up, kon mlayu dipanasne. La ilaha illallah iku model apa kok zaman penjajah. Nggih napa mboten? Ngene sampean sik berlaku ngoten niki. Mboten usah, bocah bedhik nu mboten karena dhek iku siji durung ro karepe awake dhewe. Kreatif. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi orang tua, anak, terus guru. Maka sesuaikan dengan itu. Lah kita sebagai perancang ya harus tahu apa kebutuhan orang hari ini. Kebutuhannya manusia niku lak ngapunten niku. Sing penting siji akhlake sae. Nggih ta? Nggih. Akhlak itu kan ada alat ukurnya apa saja. Terus kemudian dipinterne opo wae, terampil opo, kan gitu. Terus kemudian yang hari ini kena, yang sampai besok itu bisa apa? Yang konsepnya al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bijaditil aslah. Iki sing kodim sing di sing jaditil aslah ndi. Nek kula ora jaditil tak ganti. Ala ajdadil aslah. Jadi kita mengambil wa ahdu bi ajdadil aslah. Kita ngambil yang ini. Ya kan tentu. Nah, pendidikan selalu terlambat. Wis lagi butuh lagi gawe. Wah iki butuh Inggris sih lagi gawe. Ini kan kegagalan kita kan di situ. Kenapa kaum santri itu selalu gagal? Ya karena selalu pemberiannya gagal, apa terlambat. Coba peran santri itu kan luar biasa, Pak. Dulu masih ingat nggih, santri itu wajib nulis pego, kan ngoten ta? Sampai ra iso Latin, padahal masuk pegawai Depak itu harus iso nulis Latin. Itu zaman paman-paman kula niku tesin nulis Latin. Nah, santri gak iso nulis, lah itu nggak tahu itu rekayasa atau apa, tapi faktanya itu. Terus wong belajar nulis Latin ya iso maca kitab pondok. Ah pondok diulangi. Rakean ya ana pelajaran titik-titik. Nah, wis yo Latin mensyaratkan ijazah. Maka modin dari santri sing gak di ijazah ora iso masuk syarat utama ijazah. Wah, akhirnya wong padha gawe sekolahan ya to mbuh pondok titip-titipno mbebe akhirnya yo ijazah. Saiki ijazah penting, ora patek penting ijazah, sing penting duwe keahlian. Nah ngoten to, kompetensi. Lho kompetensine tambah meneh ana Inggris ana apa. Jadi pondok iki kari terus. Lah yang sampean sugune iku jane iku itu cocoknya di tahun 90 tadi itu. Ini Joko Sembung naik perahu, gak nyambung yuyung. Joko Sembung naik becak, gak nyambung cak. Nah, ini yang harus kita sekarang dan kenapa saya tanya kembali ke pendidikan jenengan? Ya Anar Zaid itu orang yang sangat inovatif betul. Inovatif, kooperatif betul. Cuman jenengan yang tidak bisa menerjemahkan. Ya jangan salahkan beliau nggak percaya sampean. Setahun kok mau petang jus. Itu dulinan apa ngapalne? Quran. Itu dulinan gue. Moga dulinan apa? Dulinan matematika, dulinan IPS, dulinan apa meno? Kang. Nah hari ini kalau menurut saya, kalau grand design kami pada intinya adalah bagaimana yuk kita kembali kepada fitoh pendidikan. Apa? Akhlak nomor satu kan. Akhlak ini juga jangan sekedar mohon maaf pesantren ini banyak yang berpikir akhlak berkarakter. Tapi intinya juga tidak. Kenapa? Tidak tersistem. Sekolah di Jepang, di Korea, di Barat itu nggak ada Pak gembor-gembor karakter. Tapi diciptakan yang ini integral.
antara dunia rumah dengan masyarakat diciptakan, akhirnya membentuk suatu budaya. Coba kita ini orang Jepang ini budaya malunya lebih tinggi dari kita, nomboten. Kenapa? Dia kalau melanggar mundur, kalau dia bunuh diri udah kalah sakti, bunuh diri dia, itu jelek ya. Masa kita mau gitu? Enggak toh, kita ya sebenarnya ya permalukan dirimu lah. Jadi kurikulum enggak bener ya mundur aja ngono. Kuya dari ngono kan. Terus aja mundur nggo. Oh, kancan koncone akeh kok. Nah, hari ini kalau jenengan tidak percaya Yai Januar Zahid, solusi menurut saya adalah sampai harus ada konsultannya. Oh, gaya ngono. Iki ada konsultan ini dari orang ahli kira-kira. Terus yakin mboten niku? Padahal konsultannya ya wawon. Contoh. Terus konsepnya jelas. Konsultan itu adalah butuhnya mengawal. Jenengan ini kan rano sing ngawal. Iki ra jelas kabeh. Akhirnya apa? Sapa sing ngawal? Ora ono sing elingne. Lha main kok iki. Ibarat pemain main sepak bola wong taraf nasional kok ora ono wasite. Iki diguyu wong apa ora? Iki wong jengene bal-balan biasa wae. Wong kampung iki ono wasite kok. Karena wasite gaprak-gaprakan akhirnya bal ot-ot gasae. Dadi tawuran mboten niku. Awak dia sering tawuran nek koncone. Gurune nyalane wakahe nyalane kepala sekolah nyalane yayasan nyalane Indonesia, salah-salahan kabeh iki padha kuwi wasite kudu ono. Ada rule yang kita ono rule gak ono pengawas wasit yo ora iso, Pak. Makanya kenapa bal-balan iso tertib ngono kae. Ya mergo ono wasite. Sampai selama ini tidak ada konsultannya, penjamin mutunya? Belum. Dan itu masalah. Akhirnya karepe dhewe. Terus terang alat ukur sisan. Akhlak alat ukur apa? Kepala sekolah ya duwe dhewe, guru-guru duwe dhewe. Yang tidak akan satu kesepahaman. Akhirnya ngewalane maneh anake dilokne anake sapa lho bapakmu kurang ae lho nesu arek lho bapak anake bapak pembae iku putune sapa lho ngono barang kuwi ngewalane bae. Lah iki terus akhire salah-salahan akhire ya iku iso perang. Sangkane muridé sampean rawani ngene. Mergo wedi ikut kaploke karo tak jenenge bantar tak unggane kowe. Lah ngono kuwi kan zaman penjajah ngono kuwi ya. Pendidikan udah tahun 2022 gayanya masih gaya penjajah. Wah, ini masalah tok ngene iki. Nah, solusinya piye berarti? Hari ini menurut saya itu kan ya ini menurut bakul parut ya. Kula itu sering menghayal memang. Wong sebenarnya orang itu sederhana kok. Angger duwe akhlak ya jarene wong akhlak itu kan banyak alat ukurnya. Orang kok santun tok. Santun tapi malas. Kira-kira itu gak akhlak betul. Lampau lera sekolah, aras-arasen Pak ora enak. Sampeyan ngulang ora enak. Iku lak jujur ya. Tapi gatelne Pak. Iki. Wes ngomong ra seneng kok Pak ngono. Terus tambah men ngulangi ra enak nesuan. Kira-kira sampeyan terus malah sampean lulus-lulus apa sampean gak negepuk iki. Santri kurang ajar ya ngono. Lah ngono kuwi kadang-kadang ini yang kita pakai secara tidak langsung. Maka apa yang harus kita lakukan? Konsep kembali kepada kita adalah akhlak kita kuatkan dulu. Terus kita jadikan alat ukur kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran. Kan apa? Semangat belajar dan nulis kira-kira begitu. Lagi ayo kita lakukan sehingga itu nanti alat ukurnya yaitu kowe berakhlak iki lho ditunjukkan. Nek gak iki kriteria iki berarti ra duwe akhlak ya. Nek gak duwe akhlak berarti apa punishment-nya? Nek duwe akhlak apa reward-nya? Nah, itu harus jelas. Kalau di kami
Kalau rada akhlak berarti kamu gak bisa naik kelas walaupun nilaimu 10. Kan ini pilihan. Untuk bocah kok nang rapate disiplin yo ora apa-apa. Kita ini kayak naik kelas loh ya. Itu mulai guru sampai pengurus sampai kulo gini ku mawon. Gak apa-apa Pak Rane. Lho ora tak nggane tenanan kowe. Bahana sapa wae. Gitu loh. Itu Pak, itu komitmen bersama. Akhlak. Terus sudah punya keterampilan apa? Termasuk hafal Quran. Menurut kula nggih hari ini. Karena kami ini kan praktisi ya, nggak usah urip ora usah menggak-menggok. Kakan penggokan ya malah ora teko-teko. Ciri orang modern yang ngono pragmatis. Modern pragmatis, ya kritis, inovatif. Nah, kan begitu. Ini kalau sudah begitu, berarti menurut kula akhlak kita sistemkan. Terus kemudian apalagi terampilnya ya dia hafal Quran. Terus kemudian iso maca kitab karena ini pondok, ini kekhasan kita. Kitab-kitab apa wae. Mau standar Safinatun Najah, apa Abu Sujaknya, apa Fathul Qoribnya, apa Fathul Mu'in, monggo. Enggak tergantung kita toh. Terus bahasa ini ya penting, dan sanjare sampean bahasa Jawa itu penting iku ya monggo gak ono bahasa Jawa. Lah iso basa Jawa gak iso Inggris ya dadi wong lokal. Sowopan tapi amplopnya tipis dadi penceramah. Coba ya Nerja itu pinter bahasa Inggris. Gak mungkin yang Indonesia toh. Iya Mang. Anak Korea lah diundang wong Indonesia. Ini kelemahan kita. Maka bahasa Inggris ini menjadi menurut saya adalah wajib bagi anak-anak. Karena anak kita ini hidupnya masih 20 sampai 40 tahun yang akan datang. Bukan kayak kita. Anak kita ini fardu kifayah. Jadi al-hukmu yadullu ala illah. Ya kuwi saiki Inggris iki gak ono. Makanya niki lah Pak. Maka ini harusnya belajarnya jangan seluruh semua semua dikasih. Ya di tahun ini pinter iki Qur'ane, tahun ini pinter kitabe, tahun ini pinter. Terserah kita mau berapa. Anak sanawiyah ini mau dibawa hanya 3 tahun atau kita giring sampai 6 tahun? Pak Abdurrahman. Kira-kira gimana? 3 tahun aja ya. Setelah 3 tahun dibawa kemana anak ini? Aliyahnya ada nggak? Ada. Satu yayasan dengan jenengan. Kenapa tidak punya integrasi? Sementara belum. Nah itu. Memulai dalam pemikiran. Nah iki wis mulai berjalan bertahun-tahun masih dalam pemikiran. Iki terus kecelakaan buatan ini. Harusnya sebelum bikin lembaga itu harus itu. Inilah kecelakaan kita. Satu yayasan arahnya gak jelas. Iki pengen ngalor, iki ngidul. Ya apik tapi yang ngono gak apa-apa kowe ngalor aku ngidulku ketemu nang kono ya. Nak cocok to. Iki ora, ojo sampai ketemu kan repot iki. Dan ini terus begini iki mau ngapain hidup kok. Nah, aku model ngono gawe dhewe naik kok angel. Jadi sebenarnya harus ini, integrasi. Karena 3 tahun ini nggak cukup, Pak. Saya punya SMP, SMA, ini nggak cukup ternyata kita. Saya sekarang bikin SD. SD nggak cukup, saya bikin playgroup TK. Karena kami punya pemikiran ini nanti kalau harusnya bahasa akhlak itu selesai di SD. Terus sekarang anak SD akhlak gak jelas, bahasa gak jelas. Masuk ke SMP, guru SMP dandani, mohon maaf, dandani anak 2 tahun cukup nggak? Iki lo nek bareng-bareng lagi selesai, gak bareng-bareng tambah iki ngajak kanca-kancane. Bocah siji elek iso ndadekno bocah 20. Elek. Terus mboten. Wis ngono gak ono pagere sisan, elek kabeh. Berarti sampean mengumpulkan orang elek. Yo mau elek lak mambu to. Saking iki ditutupi karo Gusti Allah dhewe. Pendidikan pondok ditutupi oleh Allah.
Kalau dibuka, mohon maaf Pak, tapi suatu saat akan dibuka loh. Didudone. Akhirnya wong terus gak gelem mondok pripun. Cok, mondok padha wae delok kae. Ora ana bedane. Ngene nggih. Iku cok mondok delok engko. Nguli bangunan ra payu. Muga turune ngebut. Gitu. Dan ini karena tidak diciptakan oleh institusi, orang tua, lingkungan yang baik. Akhirnya apa? Nah, padahal untuk membangun kesadaran itu pesantren. Cuman pesantren ini yang tidak arahnya yang kurang jelas. Maka menurut saya Pak, gini jenengan itu, kalau lah sudah bikin anak tahfidz Quran, ya cok mau kayak reno-reno. Ngajine kitab itu ngaji akhlak mawon. Nek ngen kula niki nggih. Tahun itu ajari masalah toharo dan urusan sholat sampai warnane sholat apa iku duro dan praktek. Terus ramu ulangi gombal-gombal mukiya kuwi. Urusan nikah, itu diwaca dhewe iso. Saged mboten? Rukun nikah emang tak tahu mundak napa, Mbak? Oh, iki modern nih, berarti tidak jadi 5 menjadi 10. Gak ada, nisab itu juga sama, nggak akan ada pernah berubah. Masa ada revolusi zakat yurano. Itu sani kudune iki naik gak 2,5%, ora iso. Waris juga sama. Nah, kadang-kadang bocah cilik sudah jadi tasawuf. Repot iki ngono, oh, gak penting. Salat iki gak penting, sing penting ingat Gusti. Oh, lah repot sampean. Mau salat ra ingat padha ae, paling ra usah. Lah repot mboten. Ya ngono ku cilik-cilik dolan tasawuf. Lah makane nih, Pak, harus kita rubah. Nek gen kula ya satu, waman tabakhara ilman wahidan tabakhara jami'a ulum. Kelingan bayae kula. Wong iki lek kowe kok iso maca iki apal matan jurme karo tasripan iki. Amsilah itu apa? Kitab sak donya waca apal kabeh. Iso kabeh. Aku cek kelingan iku. Lah saiki ki ora kai nahwu sorof, kai fikih, kai tauhid, kai sembarang-barang. Gak prioritas nang sekolahan pelajarane 20. Lah terus kon pinter kon ti anake sampean. Iku rambutnya gak brodol pira-pira. Iku munggo sampean cekel ndase iku terus kono nek iso muni kotok-kotok iki. Muga garing ngene iki. Kotok-kotok. Nah sekarang ini harus direvolusi, Pak. Kalau anak di sini, mohon maaf, itu tak tanya, Pak, Bu, anak jenengan ngriki nu pengin pinter nopo? Kula enggak ada menu lho. Akhlak, niku. Apal Quran, nah niku. Kitab kuning, oh mboten usah sih. Bahasa Inggris, sih, ora usah niku. Pecem pinten Quran. Ana sing ngono. Pokoke anakku hafal Quran, Pak. Kula bawa nang ngene Kairo ngono. Ah, nggih. Ana sing kula ning enggak ada, Pak. Ya wong luar Jawa. Ana Quran mboten niku wis. Mboten usah niku, mboten usah. Kitab kuning ngono apa niku ora ro kula niku. Bahasa niku pokoke anak kula, pokoke piye iso sekolah anak luar negeri. Siap. Nek karepe ngono ya. Ya arakan rono, njaluk iku bahasa Inggris kok sampean kae fikih kae. Nahwu sorof sing jelimet-jelimet ya ora gelem to. Kas katok gurune waktune buta digawe godah-godahkan. Ora gelem mlebu. Perkudu wis mlebu nesu. Waktune entek. Kanggo nesu ora sida pelajaran. Piye murid terus males. Wong iki nesu nae. Lah perkara apa? Urung ro senengane. Jadi goda-goda kan. Nanti iki ngopi, Pak. Lah pripun ngoten? Wonten cah sekolah model ngoten. Masyaallah. Desa pondok nggih ngoten. Masyaallah. Ngono saya nyalane sinten? Ana sing nyalane awake dhewe. Apakah saya tidak menarik? Ya kita harus berbagai cara. Jadi itu, Ustaz Rohman, harusnya satu-satu dulu. Man tabakhara ilman wahidan
tabakhara jami'al wong kok ilmu siji kok nyegoro. Maka ilmu yang lain akan karena bocah pede. Lah sakniki monggo sampean nanti kalau menurut saya nek jenengan mikir aliran kula ya monggo kula pun gak ada nih pun kula lakoni suwe. Ya bagaimana ya sesuai dengan sekarang ini sudah tak jalani sampai 10 tahun. Sekarang sudah ada Merdeka Belajar, tapi jenengan bingung Merdeka Belajar kayak apa? Ayo sampean tak takoki piye? Takok nang ngene dinas ya mbok. Dinas takok nang ngene menteri iki ya bingung. Iki lagi tak kaji. Lah akhirnya pripun? Ya iki wis mari pun Pak Jokowi lengser urung tunung besok ganti lagi. Nah, terus kita akan begini terus. Padahal ini sudah berjalan, berarti kita yang punya inisiatif yang gak Merdeka Belajar dulu. Capondok itu nek ben kula misale dhek ngambil Quran, berarti 80% Quran. Berarti 10% ini ngapa? Ya nang kita. Bahasa Inggrisnya 5%, akademik tak kayak 5%. Itu pilihan kok. Nek bocah mikir kitabnya 80%, berarti Qur'ane 10%, 5% bahasa Inggris, 5% akademik. Bocah pengen Inggris ya tetap balik, 80% bahasa Inggris, 10% Quran, 5% ya kitab. Sengaji tak kayak sedina ping apa sak minggu ping 3 ngono ae kok. Iku kanggo ngecek ngene tok. Ora usah kok bocah pengine Quran digonjot kitab kuning kon ngapal nahwu sora pira koplak mboten niku burung kena matematika. Yang paling luar biasa waktu habis adalah ketika di sekolah yang pakai pelajarannya gitu banyak. Toh mohon maaf selama ini pendidikan yang kita ada ini adalah blur grey education, kalau katakan yang mana edukasi abu-abu, putih gak, ireng gak, boleh nggak saya kritisi itu? Akhirnya begitu. Ya tadi ini kalau dewe ini gak pada jelas ini. Akhirnya rezeki ini ya pada jelas. Nah ini kita harus revolusi lah. Bagaimana sekarang? Ya monggo kalau sampai mulai aliran kula gak. Monggo niki mulai gini. Gen kula ngoten. Coba kenapa pondoknya Mbak Yakin itu langsung pesat-pesat? Jogoroto tadi loh, teman. Konsentrasi Al-Quran. Konsentrasi Al-Quran. Saya terkenal ngapalan Quran semudah minum kopi. Jargonnya itu. Padahal yang dinti jare nggone sampean mau setahun mau oleh tangjus. Ya mergo kakean dulinan matematika, dulian IPS, dulinan apa mana kang kita akhlak, dulinan. Nah, goda-goda kan dulinan tuh. Nah, coba kita nanti ini yang kita grand design kan di MK. MK kan sekarang alhamdulillah saya jadi konsultannya. Mau saya adalah Sanggara banyak anak, 40 saja. Itu nanti disetting kelas 1 kitab kuning, kelas 2 Al-Quran, kelas 3 bahasa Inggris. Mantap ini. Beliau nggak punya desain. Saya lihat diundang. Lah itu udah tak jalani 10 tahun kok. Sampean kayak bluetooth mawon. Carane pripun wis niki wis dadi karek sampean lho serit kena ya sanes. Plek langsung dadi. Sing penting niruwe tenanan, niruwe ra tak tenaran. Wong ngecap gambar kok gawe dhewe. Wis ana cape karek memandani ya, memandani. Ngoten ta, Pak? Mewarnai kok iso nggawe dhewe ya tambah elek kok. Wong ra ahli. Nah, nek pengen ngono ya cah cilik-cilik ki gambar iku ngene lho, aja mok playokno rene iki lho. Garis sono karek memandani saja. Jangan menebali. Lagi jenengan ora usah gawe-gawe. Kene wis ana. Aku lho siap mengawal kok dadak. Biyen lak wis tak tawani, ora patek ngandel sampe.
Nah ini ayo revolusi ini kita lakukan bareng-bareng. Saya ini tidak harus memikirkan lembaga saya sendiri, nggak bisa Pak. Untuk apa? Lembaga ku rasa tak pikir can nom-nom cak rucuk-rucuk wis beres. Nah, ini kan nunang tak open iki terus iki kok punya panggung di mana? Ini kan harus dikasih panggung untuk berkarya. Lah kok awak dhewe sik ngene nambah ngawasi nggo pentung nggo tembak barang ngono. Tembak loh. Tembak le orang biarkan aja ini. Kita hanya tahu lele semprit wong wasit to. Semprit ya. Ini kan ono sing pelakunya. Jadi ini Pak yang harus kita lakukan. Monggo, jangan lho. Tahun depan ambil anak berapa tadi? 40. 40 itu laki perempuan apa perempuan saja? Laki perempuan berapa? 20. Berarti sampan yang dibutuhkan adalah ini langsung action aja. Wis tak paksa sampean melok aku. Enak-enak kan. Belum swarga bareng kok. Enggak mlebu neraka iki. Wong di sekolah-sekolah niku mlebu neraka kabeh termasuk yayasan-yayasan iki. Kecelakaan kabeh. Ora jelas kok. Kok ono nggih pendidikan sanawiyah aliyah kok ora iso bareng. Itu terus piye? Wong iki jenjange itu menurut saya kebodohan kebijakan karena ego masing-masing. Apa yang harus dilakukan? Harus satu orang berani. Ora iso kono gawe maneh, nah wis to, gawe kelas khusus ngene ae. Kok angel-angel. Plus iki. Sampai Ini MA excellent ngono lho ben kata Inggris ngono kok. Excellent. Nah, terus kemudian tadi plus itu cenderungan nanggone anu kok Pak. Pijet plus. plus. Wah, ini harus diganti lah itu cenderung rano. Tapi kalau excellent service ada nggak? Ada. Tapi orang berlaku di sini berlakunya di perbankan, di perusahaan. Kelas excellent apa kelas apa monggo. Dan itu jangan semuanya. Jret terus kita kawal dengan model ini, kita coba 2 kelas jadinya kayak apa. Kalau menurut saya jangan 40 lah. Biasa kelas itu berapa? 30 ya. 30 Maksimal ya 30 aja kita pakai 30 kelas ini 30 berarti 60 dari 500 ya. Iya. Masuk gak iso. Lagi kita kawal. Dari 500 ya. Kalau tahun ajaran baru Kalau tahun baru sekitar 200. Anak 200. yang kelas 7 baru. Nah, kelas 7 baru diambil 60 masuk. Berarti per jenjang diambil 60. Iya, boten ini aja. Jenengan kelas 7 saja, kelas 2 wis bane iku sampeyan aja tak ate iku. Ben ro hasile kok piye. Gak engko malah repot dandani iku godak-godakan. Wong dijak numpak pesawat iso muter-muter delok-delok. Baling-balingnya dicemok-cemok. Wis payah iku lho. Gak sedek dulu. Oh, mati kayak gitu. Model lah ngoten. Ngono sak gurune ngono ki. Ini menurut saya kelas 1 ini kalau jenengan mau, ayo tak kawal. Saya siap untuk mengevaluasi. Apa harus saya datang seminggu sekali tak teko aku, iso negara kene wae. Aku lo per detik lo iso teko. Lewat WA. Orang kini kok udah sampai di grup dengan saya kan ketahuan. Kalau apa angel-angel hari ini modern kok. Masih kejauhan. Dunia ini masih ada di genggaman kita kok. Sampai kono gawe grup. Ayo. Kan saya kan langsung masuk. Sing penting tenanan, Pak. Sampai ngejak wong sing gelem. Ojo saya lagi mau jadi dipaksa. Berarti sampai nanti harus punya predikat. Iki gendeng gawe acara dhewe. Alah reno-reno nggih sekolahane aneh-aneh. Ngono iku ya meneng ae ora sama. Sampai nek malah terjawab menjelaskan ya tambah goblok-gobloke wong. Jarno dirungokne, dirasakne, kita buktikan. Nah itu baru kita keren. Kita itu sibuk membuat apa bantahan. Oh enggak usah jarne. Saya itu gitu Pak. Dan ini harus diyakini Pak. Kalau jenengan nggak yakin ya nggak akan pernah sukses.
Ya berarti konsepnya Pak Komar yo apik tenan ngono yakin ono. Nek gak sampean yo babar bisa koyo iki mau yo gak akan dapat apa-apa dari sini. Yo saya ini kan bisa sak konsultan. Ora usah dibayar. Aku wis oke kok dadak. Oh, sampean bayar aku yo tekor malah. Wong aku turu wis oleh dhuwit kok dadak. Ini sekerja kan ngene iki doyol-doyol kuwi. Doyol gandeng-gandeng ngene iki sing kerja. Aku lak meneng ae itu kantor saya ning kono. Tetangga saya. Itu hikam. Mangke niku. Monggo sambil diminum. Guyon nek wis ora usah serius-serius. Saya serius sejak tadi. Karena mari memaparkan kalau memang kita mau begitu, Pak. Mohon maaf. Ya ojo mau yakin itu, ya di action. Ojo kok wapi, ora action. Foto Proses pembelian ya. Proses pembelian 60 anak nih. Apa nih? Pemilihan untuk Iya dia untuk dites. tes. Qur'ane. Tes. Nek iso psikologine gak apa-apa. Tesen. Tes psikologi. Psikologi dia itu dijual nurut apa ora. Delek sing apik ta wong kita milih kok. Sing elek. Sampai datangkan psikolog. Biasanya guru gambar. Nanti dia cenderungan kemana itu nanti kita karena ini pilot project kalau gagal. Nah, terus kemudian itu kan nanti dia arahnya kita tahu nyari anak yang manut, gak usah yang pinter dulu. Proses kamu diatur. Itu ada sampai carilah kok psikolog yang bisa ngambil anak-anak yang manut. Lah terus nanti dikasih program, setelah itu pilihannya dia gimana? Apakah kita tentukan, apakah pilihan anak? Monggo. Dari anak 30 kita kasih, nggak usah banyak-banyak dulu. 1, 2 atau 2 aja pilihan. Kamu mau ngapal Quran apa kitab misalnya gitu. Kita kan nanti akhlak jelas, itu semua kenal. Akhlak, Quran, kitab, bahasa, Pak. Ini nanti kalau ini sudah bisa, itu baru keren, Pak. Bahasa Inggrisnya anak-anak bagus itu nanti akan menjadi sekarang ini diperlukan dai yang bisa bahasa Inggris, Pak. Bukan dai yang bisa ke Inggris yang pidato nih wong Indo. Itu gak keren. Jadi dia kemarin ketemu Gus Yusron. Putrane Pak Hasyim Muzadi yang sekarang rektor enggak Al-Hikmah apa Al-Hikam ya. Itu ya itu Masya Allah Pak Komar. Saya dari mana Bang? Dari kamu ya ini Pak saya itu sering permintaan untuk ceramah jadi pengasuh di pondok di Jepang di Hong Kong itu Pak bayangkan. Yang dibutuhkan apa bahasa Jawa? Al-qalamu utawi iki iku kalam apa kuwe? Wa yo kalam al-lafdhi iku lafadz. Yo iki terangkan pakai bahasa Inggris. Kalau orang Turki sama, nahunya seperti kita tapi pakai bahasa Turki dia. Oh, nang Turki keren. Wah, keren apa nih? Nang kene dunia kuwi. Oh, anak ponakku kan nggone Turki tak tahu yo belajar nahwu sora paling tapi pakai bahasa Turki. Ya ngono nek padha ae lek kamu gawe nang kene iso gitu. Jadi itu, Pak, yang harus kita terus kemudian kita yakini. Ya kemudian kita action. Setelah action kita nggak cukup, Pak. Apapun hinaan cercaan kita harus respon harus positif terus. Alhamdulillah iki gare maju iki di ruasan di rono rene iki gare terkenal itu. Makanya wong iki pengen terkenal itu macam-macam. Ono sing memviralkan kejelekan. Rapi karo wong towek ngono lah kon. Ono ta wong pengen terkenal rapi karo wong welek. Wis bar terkenal terus hilang ngono ta. Itu sensasi. Mau yang negatif atau yang positif, malah justru yang paling mandi itu negatif. Maka ketika jenengan dinegatifkan orang, oh itu aman, itu berarti kayak saya ini banyak orang yang berpikir negatif. Ojo ngene Komar, dulu ngeliat donya tok kowe siji.
Ojo ngene Komar, wong iku ora patek jelas iku wong HTI. Ono sing takok, "Iya Pak Komar HTI ya, Pak. Saya itu HTI harapan tambah istri ya." Macem-macem. Saya membawa hati ke Pari ini, Masya Allah. Tapi itu saya nggak pernah dengarin. Dia tak dengar, tapi tak buang. Ya, ini jalan saya jadi terkenal. Sehingga nongkrong Pak Komar pun ini, oh ini kita, mesti paham gue loh. Konotasinya, wong kok dekat dengan saya, hati gitu, wes. Sampai aku gergeten kemarin langsung tak celuk nih. Pak ini harus mustamat. Sampai aku dari kurungan tak kayak NU. Kok ketepaan gan kulon kan biru nih kok. Biru tau gini. Wah, ini bahaya ini. Ya anak kurang diulangi tahlil gitu. Ono fotone Said Maliki cek apa tak percaya. Oh, tak tuku kurungan NU. Tapi alhamdulillah viral akhirnya. Tak undang mulai Pak Wali Amar dari kabupaten terus MWC sampai Bacere, Wape, Fatayat itu sama lagi. Aku jadi kembali ke hitam. Gedung-gedung tak jadi hijau kabeh. Kemudian kula ini kan dibantah karo arek-arek. Le, awakmu gawe warna kok biru, putih, emas itu enggak nggone wong kono le. Ora lah Pak, itu zaman old itu Pak. Anak modern enggak mikir warna. Malah justru sekarang malah warna itu kelihatan sekali. Gini nggih. Nah, itu. Sampai jajal nggo warna gendera warna ireng terus ana tulisannya putih la ilaha illallah. Jajal lo. Langsung dicekel ta. Nah, iku ora usah sampean ae, mbok yen rakyat lah kira-kira. Langsung viral iki. Itu warna. Jadi itu Pak Rahman. Jenengan nek memang yo melo aliran ku yo sing tenanan. Aja setengah hati. Wah, paling ku nang ngene nang lah. Jenengan ngono terus ora iso maju-maju. Sampai ya Nur Zaid gak ono ya tetep ngene sampean ra ono ya ngono maneh. Ora ndongakno lho iki. Awak dhewe kan raro. Lagi coba kalau ini kita punya program yang jelas. Sekarang Mbak yakin itu saya bikin yang putri itu baru 4 tahun. Sekarang berapa santri? 700. Sekarang ada viral di Demak ya Muharrar itu wah santri ribuan karena hanya punya fudul arba'in metode kita. Amsilati itu 6 bulan itu jurat sekarang besar sekali. Lewatnya satu fudul, satu kelebihan. Ya yang gini jenengan mau apa yang dipanggil? Apa santrinya pinter pidato kayak Nur Zaid kabeh? Ikan pilihan. Tapi apa pakai bahasa Inggris misalnya? Wah, dina tulang pidato. Sing ra iso pidato sampean bekso akhirnya melayu. Opo cara pede kok mongkon ngono. Lho iki ben kok Nur Zaid sampean padha maksa ngono kuwi. Enggak bisa. Nah, kita ini kadang udah kemampuannya enggak jelas, ngeki murid yo ora jelas. Bisa niki lak yo mohon maaf bahasa cangkem elek padha gobloke kuwi yo. Kuwi awakmu iku tersesat kok menyesatkan. Nek kita gara-gara kita punya fudul yang baik akhirnya jadi begini, anak kita minimal jangan seperti kita. Kita dulu kan gitu Pak, sekolah dinia bodoh. Akhirnya sekolah kalau dinia ya melakukan dhewe-dhewe. Ini harus integrated Pak, antara pondok sekolah jadi satu kesatuan. Kalau udah begitu sehingga kami itu berkreasi di sini pondok kami ini tidak ada aturan yang jelimet-jelimet. Berarti anak sampean apik kabeh, apik kabeh lek nurut malaikat. Yo Pak enggak akeh sing ngelek to ya, tapi presentasinya tidak terlalu banyak. Tapi kita pager. Di sini jenengan kok takok endi Pak aturan-aturan jenengan ya ora petuk sampean. Ya saya nek pondok itu aturan. 1 larangan.
sampai 20. Wah, apa mau dilarang? Dilarang bawa HP. Gurune nggawa. Iki lho, Mas. Dilarang pacaran, dilarang, tapi ora dikawal. Yo kakean larangan terus tambah tak jelas. Kewajiban ngake 20. Iku arepe mlebu neraka ora ana kewajiban ora ana larangan. Masa karena kita kalah dengan propagandanya setan. Coba sampean apa ya? Setan apa aja, Jal? Ya mlebu neraka kira-kira ana larangan mboten? Enggak semua boleh. Kalau di bojone wong oleh. Gawa oleh kabeh. Ya tak tiru ki. Awakmu nak nglanggar kaca oleh, gak tahajud oleh, gak ngaji oleh. Apa tetapi ya tanggung jawab. Akhirnya di sini itu kita tempel, Pak. 10 santri, 1 ustaz. Itu nempel. Waktu jamaah ayo ndeleki tanda tangan absene wis kan. Sehingga ini dilaporkan per hari di HP dengan saya di grup. Nanti ini sampai ada buku di sebelah ini. Kita anak 1 tahun, sebulan, 1 tahun, 3 tahun itu kita lihat ada, Pak. Konsep dia nggak tahajud berapa kali semester ini, 1 tahun dia ngelanggar. Ini loh album hadiah, bukan album pelanggaran. Positif buat ini. Hadiah wong tahajud tahabu kok berhadiah lah engkau maka akan timbul kasih. Nah kok bocah kok mesenani apa bocah salah sampan hukum dipanasne didekne iku apa esensine ben kapok lah wong kok kon kapok. Apa Gusti Allah yang ngono? Kowe gak salat langsung dihukum mboten to? Jarno wae. Dari malaikat Isma Sita fa innaka mazun. Urip sakarmu kowe. Tak hitung lho. Aku yo niru kowe. Ilmune malaikat. Terus aku duwe rokep atid. Yo iki rokep atid. Apik tulis, elek tulis. Nah ini, elek ini gini. Nah, ini misalnya dalam 3 tahun. Nah, misalnya 1 semester dia tahajud enggak ini. Ini ketahuan. Si fulan enggak tahajud 5 kali. Dalam 1 semester hanya 8. Ada yang Lola Putri, itu ada 12 nggak tahajudnya saja. Paling berat memang ditahajud. Yang paling banyak, itu nggak apa-apa. Sampai 3 tahun, Pak, ini ketahuan. Tuh, tempat lihat tuh. 3 tahun. Nah, pondok sampean piye? Ya, pripun sampan ini dodol kucing dalam karung. Yang harusnya orang masuk kan ada transaksi di pinter apa anak iki. Untung wali murid rano sing kritis kayak Komar ngene iki. Saya tidak pernah memandang, mohon maaf, ini wah iki kiainya karisma. Enggak, saya orang rasional, mau karisma lah kiai ini, muridnya belum tentu. Dikawal enggak? Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu kita ini dalam berikhtiar untuk kira-kira pripun dalam 3 tahun mau dibenterin apa? Ya mungkin itu yang saya sampaikan, nanti sambil ngalir kita bisa untuk gak usah salam sih. Monggo nopo ingkang saged di Pak Farno, Pak Iti. monggo kopi nih Pak. Ini lampu mati nih, sumuk-sumuk titik sampai jam kali nih mangke. Ya, terima kasih. Gini ya, kita mencoba untuk sebenarnya sudah awal itu ada niatan seperti itu ketika 1 tahun yang lalu kita beberapa teman itu apa ya bersama-sama berkhidmat di LTS itu sudah ada skema screening sebenarnya.
screening awal terkait dengan kira-kira anak itu peminatan di mana, di mana, di IPA, di PS, di tahfiz, atau di apa sudah ada. Cuma emang pada waktu itu yang belum itu mungkin ini kita menggali informasi kemauan dari orang tua itu belum. Nah, dalam proses perjalanan itu memang yang bertugasnya hanya tahfiz putra sekitar berapa? 5 yang terjaring itu kelas 1, 2, 3. Yang putri itu sekitar berapa itu? Ada 20-an. Ya, jika dalam perjalanannya karena tidak bisa maksimal, karena kita menyiapkan mahasiswa anaknya semua itu, maka yang putra itu dimasukkan pada kelas reguler. Nah, karena dengan dari pengamalan itu kemudian tahun yang kedua ini tidak ingin gagal lagi. Memang ada persoalan pertama itu adalah guru tahfidznya yang belum ada. Yang mungkin belum ada. Yang mungkin yang betul itu baru dari anak pondok yang itu pun kafidah berapa? Kafidah ya, tapi belum bisa maksimal. Nah, dari itu kemudian yang tahun kedua ini kita ingin gagal lagi dari harapan dari kita semua itu engineering itu bisa kita terapkan di sana. Karena kita dari teman-teman punya keinginan, saya punya visi yang sama. Yang kedua saya lupa ada salam dari Mas Kamari kemarin. Kamari Temayang kemarin sempat Temayang gitu. Ya, ketemu dengan sering ngobrol dengan Janur katanya dulu. Sampai ketemu teman Ibnu kemarin ketemu itu mau minggu ini juga mau ke Leboyo ke Kediri. Sama aku Ibnu ke Kediri mana? Ke Mister Muhammad. Iya, sama saya gitu. Nah, makanya sekarang ini kita harus kawal betul dari anak tadi. Kita boleh pilihan, itu alangkah hebatnya. Mau tahfiz kitab misalnya, tinggal terserah kitab atau apa ke bahasa Inggrisnya ben menarik ini kan monggo. Nah soal guru ya sampean harusnya nyari orang khusus tahfiz, serahkan sama ahlinya, terus dibangun sistem, terus dikawal. Jadi kalau memang bikin tahfiz, ya wis aja diulangi matematika reno-reno kuwi. Nek sampean jek ono sekolah samono ya habis waktunya. Terus gitu sekolah sendiri, pondok sendiri gak ada integrasi. Ini harus sama, Pak. Kita ini grup di sini, ini grup kepala sekolah, waka-waka, wali kelas itu harus ke sini. Evaluasinya sama. Jadi antara saya, wali kelas pondok, wali kelas sekolah itu satu. Mau pinter di sekolah, nggak mau nurut sini ya nggak naik kelas, semua harus satu, ini sama. Ini di sekolah juga ada dia pelanggarannya apa. Berarti intinya kalau segini harus ada keberanian. Harus ada keberanian yang berbeda. Laput ora wani. Awak dhewe sapa sing diwedani? Wedi karo Gusti Allah kok lapo wedi karo wong liya. Iya, boleh terus kita kalau begitu terus sampai kapan kita ini mau maju? Tahu sekolah swasta itu apapun yang kita kerjakan yang penting positif oke sama pemerintah asal kita tanggung jawab dengan produk. Kita itu bebas hari ini kok, merdeka belajar kok. Itu justru kesempatan pondok untuk besar. Kenapa pondok masih bingung putar nyalane kono nyalane kene? Ora usah nyalane, iki nyalane awake dhewe sing goblok memang ngono wis. Gak ada apa? Artinya gini berarti pilihannya hanya 3 ya, tahfiz. Nah sampean pilih apa lagi? Ada apa lagi kira-kira yang memang kemarin itu belum sangat tidak maksimal kayaknya. Kalau Yai Anwar itu kayaknya sementara itu di tahfiz sama kitab kayaknya. Enggak cenderungannya gitu. Tapi dikit. Nah makanya kalau kitab pun harus kita nyari metodologi, jangan pakai yang biasa-biasa itu. Bisa kita. Sudah cuma kita memang tenaga belum kita datangkan. Yang mulai dengan kita Tahlil ulum bisa. Kayaknya Sido kiri. Saya tuh selama ini pengen sido kiri, di kami juga sido kiri ada, Amsilati ada, sekarang Al-Fatih ini saya mendatangkan dari Madura sama sekarang Arba'in. Kita sudah punya 4 metodologi dan ini akan kita pelajari, bukan terus kita ambil satu fanatik, saya nggak mau. Suatu saat Al-Mustaqil Ulum juga akan tergilas itu. Hari ini kita harus inovasi baru. Apa akhirnya?
Dan itulah kelebihan saya selalu menghargai karya orang dan kita pelajari akan kita ramu. Lah besok saya bikin sendiri, Mbok Alkomar, Mbok Al Istiqomah. Nah, kita kan ngapain? Kita mau suka boleh. Yang penting jangan plagiat. Iya, iya. Apa kitab-kitab itu juga bukan karena karya orang terus kita terus dikasih stempel kan gitu saja toh. Ya makanya ya caranya kita ini begitu, jangan terus gaya kitab dulu 6 tahun gak iso apa-apa Pak. Koplak malah niki. Kitab lah jelas. Nah maka kalau itu nanti itu, nah monggo berarti sekarang pilihannya anak ditahfidz dulu atau dipilih. Ada pilihan dua unggulan nih, tahfidz dan Quran. Terus gitu aja. Terus dikawal pakai sistem. Sistemnya Quran di sampean gawe modelnya nggone mbayakin selesai tuh Yayan Nuwar karo mbayakin yo. Apa gawe model dhewe? Wis jelas iku ono produk. Sementara ngono dhisik, dadi niku sampean wis duwe metode dhewe yo. Angkatan metode dhewe kalau gak ngenteni sampean berkarya kapan ra ono karya-karya. Tinggal rapat teh. Nanti karya. Jadi itu sekarang misalnya pilihannya anak SMP SMA itu misalnya cenderung kayak itu. Yang pentingnya bahasa Inggris dididik juga oleh. Telung tahun dijukukno 2 wulan engko. Itu kan juga harus ada begitu. Sekarang itu anak sampean hafal Quran iso kitab gak iso Inggris juga iso, Pak. Cuman porsinya dulu karena kecenderungan belajar itu dikasih cuman sambil nanti dikasih. Anak itu 3 tahun sampai 2 bulan saja bahasa Inggris itu jadi sudah lumayan. Timbangannya belajar sampai 10 tahun tak jelas. Nyampe bahasa Inggris itu butuh habituasi. Al-Quran juga butuh habituasi. Kitab juga butuh habituasi. Udah selesai. Nah sekarang monggo. Nah harusnya antara nanti si direktur ini nanti pengasuhnya siapa ini? Beliau. Nah, beliau kan berarti nggak mungkin beliau akan kayak saya. Berarti ada pengasuh kedua yang nanti mengawal program ini atau direktur program tadi plus mau. Excellent itu mau. Nah itu nanti kiainya dan di sini harus berperan. Kalau beliau nggak mungkin mau dengan kaum busuk nak got kan guys. Mungkin jenengan mungkin kepala sekolah misalnya fokus di situ. Atau kalau bayangkan ini sampai ngangkat orang yang dikasih SK kemudian tak ewangi ngawal dari sini. Saya siap datang misalnya ya seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak sebulan sekali ya 3 bulan sekali. Kita coba. Mungkin sempat kan nggak ada yang ngawal itu, akhirnya nggak ada yang ngencengi. Tapi ya itu ya, itu seneng nani. Ya seneng nani, kudu wong sing ahli. Mestinya beliaunya nggak akan pernah bisa karena nggak bisa ngasih solusi. Apa? Mau beliau ahlinya di mana? Kalau saya kon penceramah ya tambah rusak kabeh. Orang payu. Berarti saya orang pendidikannya ya ahli pendidikannya Pak. Dan ini udah kami terapkan bukan lagi wacana. Sudah kita garap ini produk-produk kami, ini anak-anak kami sendiri nih. Ini suruh ngajar anak mahasiswa ya wani. Wong tua wani ngajar Quran karena ini hafal Quran. Dia bisa bahasa Inggris. Kita apa cek turun. Ini mundur nih. Karena fokus di Quran jera apa? Jadi itu Pak. Nah kalau begini ini langsung kita kawal bareng-bareng dan jangan sampai dilepas. Saya tuh walaupun di sini mau anak tidur aja saya tahu. Tahajud ketahuan, nggak tahajud juga ketahuan. Ya. Kita ada grupnya. Ini wali santri nih, sudah. Assalamualaikum Abi, laporan Asrama Sofia kelas 7. Alhamdulillah untuk Najwa kita sudah ada peningkatan. Kegiatan sudah tidak sering izin sakit dan untuk teman-teman yang lain masih sering setelah duhur sama asar kan tidak ada yang membangunkan. Membersihkan kamar menurun lagi karena kemarin ada persiapan untuk kelas penting. Ini kan
Ya, ada laporan secara pribadi, juga ada laporan di grup. Jadi ini saya mau ngaji, nanti kita untuk bahan ngaji. Jadi setiap saya mau ngaji, ini sudah ada input dari anak-anak, siapa sing bandel, siapa sing apa. Pager, kami tuh Jumat loh, tak bikin lanang-lanang yo. Geng absen. Yang bedik-bedik kudu nang ngarep. Masih ngono iki calon kiai kan cepat. Gubernur kok Indonesia ini. Jadi gitu. Saya mesti nyari anak yang bermasalah, bukan anak yang bermasalah apa cari. Oh, arek Jarno itu pinter juga. Karena ini anak-anak yang bermasalah ini justru mohon maaf Pak. Enggak. Jadi segala sesuatu jadikan ilmu Pak. Saya tuh kalau ada anak, masih ingat ya Pak Fauzan, itu keluarganya ini. Fauzan ini nakalnya nggak karu-karuan. Rene rambutnya semiran, bener diterima. Oh Rene, mas langsung ini Pak boleh, boleh. Karena jam 2 hari terus kemudian dipotong ya rambutnya. Dulu kok dipotong ya? Tanya teman-teman nggak boleh di sini, ngerapopo guayang. Ini anak yang dianggap paling bedik di rumah, terus kemudian tak rawat. Karena kesungguhan orang tua dan kita ini ritmenya sama, ya lumayan jadi. Sampai lulus itu tak hitung ada sekitar 10 sampai 15 ya yang mengikuti Fauzan. Sampai anak kades-kades melok kabeh. Kenapa? Ya ini anak iki kuwi kok gelem adzan. Jadi adzan wis pinter jadi pripun? Dan satu semester ini ya adzan itu viral sampean. Ya Allah, adzan adzan. Jadi wong ngono ki ekspektasinya rendah. Enak malah. Nah nek kiai adzan biasa mboten? Nah apa kok ngono kuwi? Sangat biasa. Ono ustaz adzan yo biasa. Malah justru ini yang tak rawat, tak celuk Yai Fauzan, tak celuk Yai. Ternyata anak bedik itu membawa rezeki, tur membawa ilmu. Bisa nggawa bocah sampai 15, lumayan itu jika masuk itu 1.500.000 ping ya apa itu ya. Terus SPP-nya 1,5 juta kali anak 15 itu. Bocah siji wis 60 juta, akeh berarti gara-gara sinten? Barokah Fauzan yang jarene bermasalah. Nek bermasalah iki nek diopeni oleh ngeleno duit. Kaya YouTuber saiki iki. Iya ta? Masalah diopeni iku terus di-upload iku iso oleh duit kok. Kulo nggih melok-melok ngono kuwi. Ana bocah kok setok bedik, tak openi wae. Terus tambah iki terus dadi. Iki virale gak karo-karuan. Nang anake Pak Yai terus dadi iku biasa. Oh, anak kiai yo biasa. Nek nek wong biasa dadi kiai itu viral ngoten. Viral. Dan itu yang kita mau. Maka ketika ada anak bermasalah, itulah ilmu Allah diberikan pada kita. Oh, message-nya gitu. Kita volumenya balik saja. Wah, ora usah. Makanya di sini itu Pak, setiap pelanggaran apapun ya tak suruh nulis istighfar. Ya tulis nah. Orang ditulis rapopo, nggo seminggu ini ora ditulis dia nggak dapat HP. Bawa HP boleh Pak di sini. Pondok, orang gua HP itu pondok itu. Mohon maaf saya katakan ini tidak keren blas yo. Oh hari gini kok anak nggak boleh bawa HP. Katanya ini setan, kok setan kok sampai cekel. Delok guru duwe kabeh ora. Nek murid ora lek. Dolim sampean. Wah. Bukan itu. Sampean nggak bisa mengawal itu, akhirnya menjustis suruh wayai. Walah orang ngandel aku. Coba kalau ada sistemnya, ini ada pondok itu yang tiap hari bawa HP tapi sukses. Di Demak ya Muharrar tiap hari anak saya bawa HP, tapi dibikin dia nggak bisa cekel HP. Jam 10 bengi sampai jam setengah 1 ngajinya.
Kapan nyekel HP? Terus dia harus hafalan terus. Setoran untuk ke bapaknya. Jadi ini bagus, ini namanya bukan beli kucing dalam karung. Hanya 40 hari dia belajar kitab kuning. Jadi saya ngelihat anak saya setoran karena dia harus setoran. Lewatnya HP tiap hari anak-anak bawa HP, Pak. Tapi sukses. Ini yang mau tak tiru. Jangan niru wong-wong sing tanpa HP sukses itu nanti ya tanpa HP sukses, Pak. Mohon maaf, kenapa kita ini kalah dengan mereka? Ya jangan salahkan ini diisi konten-konten yang tidak baik. Karena kita yang tidak mau ngisi. Ribon. Coba kalau ngisi santri, ngaji betul. Nggak coba kita yang ngisi. Lah kenapa? Ya, kita ini malah dilarang bawa HP, malah justru ya makaror gara-gara anak bawa HP, pondoknya dapat duit banyak. Dari mana Pak? YouTube. Subscribe-nya oke. Loh, oleh penghasilan. Layak wongnya. Masya Allah, kemarin satu hari raya itu nghabiskan uang 500 juta dibagikan cuma seluruh kiai sak Demak itu kiai parcel kabeh. Dia setiap 55 Jumat itu minimal 5 juta yang harus dihabiskan. Makanya banyak orang berebut bersalaman dengan yang muharrar bukan karena karismanya, karena ada 50.000. Dia seneng kriya iki rono kabeh wong 50.000 cilik gede tuwek. Sakti, Pak. Iku aku baru nok kiye model ngono kuwi. 2 RT iki sak lurung, Pak, mulai PAM sampai listrik dibayari kabeh. Ono kiye model ngono. Iki umure lagi 43 tapi keren. Ya ini baru apa dia fudunya kitab. Baru 10 bulan dia bisa bikin pondok yang sekelas hotel. Karena saya langsung datang sana. Lantai, Pak, pakai marmer bukan lagi granit. Hotel aja kalah itu. Kamar mandi dalam ada AC. Keren orang ini. Ini membangun lagi mau 5 lantai, itu pakai lift pondok. Apa yang dia katakan itu yang saya salut kata dia. Setiap santriku ada Nur Muhammad itu, maka saya harus muliakan. Apakah guru-guru Indonesia begitu? Bukan memuliakan santri dan murid, malah murid jadi musuh. Keras banget. Lagi kuda-kudakan. Hah, lagi? Gue pernah. Iku wong bocah nak kafe ora ono godak-godakan ono ya. Ayo. Aku mau nang kafe ono mboten? Ora ono. Ya sampai nok kalah karo warung kopi. Warung kopi wis dikeki wifi. Ya disurgakan dia di situ. Ya nyaman mau sampai tidur-tidur itu enggak apa-apa. Malah semakin ramai semakin seneng. Kasih wifi gratis. Wah, sangko kopi ini ya gratis barang. Coba di sekolah model begitu boten. Wah, apa rale berbalik loh. Siapa sing tertarik nang sekolahan? Ya ini kesalahan siapa, Pak? Kita. Oh, sekolah kok apa rale, gua HP rale. Tetapi bagaimana dengan HP ini anak tambah pinter menurut saya. Kok malah ini jangan dilarang. Kalau kami di manage bagaimana dia? Karena apa? Ini nanti kalau dia pinter dan ini bisa memanfaatkan ini akhirnya apa, Pak? Ini akan kontennya baik. Sekarang ini alhamdulillah ada Gus Baha, ada Kiai Anwar Zaid masuk sini. Dulu kan radio, Pak. Sekarang masuk sini kan? Yo sing oleh sing masuk nih tuh, Pak. Ngeliat duit. Semakin banyak subscribe ya di situ dia dapat. Oh, anak saya Mr. Engineering itu ada Mr. Engineering Taman Klikil. Itu setiap bulan kadang sampai 5 juta. Boleh rasa mergawi. Raffi Ahmad itu satu per bulan ratusan juta coba gitu. Ya oke Pak, hanya nggak konten bojone hamil gawe anake. Ngono-ngono lah kok santri ki coba lah gawe konten-konten TikTok yang
Islami positif. Kira-kira peminatnya banyak, Bu. Kenapa kok ana wong sing saiki ngomong macem-macem ngono sing kene nek diketokne barang kan ben viral. Ya awak dhewe kadang ndelok. Ngopi-ngopi. Hari kira monggo nanti siap kami sak. Tapi jenengan nek mang bener-bener anu ya nanti file tak kasih. Mohon maaf, calon pengurusnya dan calon kiainya yang mengawal setelah yai itu siapa? Nanti tak training. Kalau dia berarti posisinya seperti saya di sini. Nanti kontrolnya kayak apa? Nanti di pengurus sama semuanya kayak apa? Ini nanti ada polanya dan kita ada namanya simulasi ya. Disimulasi nggak usah lama Pak. Calonnya nggone tak training 1 hari 1 malam selesai. File-file tak gawe nang ngene sampean wis pek-pek ngono. Tak kawal, tak besarkan lembaga jenengan, ben gak saiki ngene gak jelas iki. Terus sampean nangger ketuk santrine guyu ngene gak awet urip to. Lah ketuk santrine, Pak. Lha iku terus. Wong nesu iku lah ya. Dosa to, Pak. Lah itu yang harus kita lakukan. Pripun? Monggo. Iya Jalil ini ya ngeplek ngeriki. Jalil endi iki? Mantap. Wong cilik rambut iki sedok viral saiki kan pidatone. Iku gayae ya ana gaya Nur Zaiti barang. Mantap, mantap ya, Mbok. Mboten kula mboten paham. Lamongan. Jadi ngoten Pak. Niki kene ngoten. Enak, sampean sekarang ambil monggo 40 40 boleh. 60 boleh. Sampai nek 60 nek saged berarti nek 60 berarti 6. 3 putri yang jadi apa itu bahasa saya itu wali asramanya sama 3 putra. Nah, itu nanti kalau mau kita garap misalnya kitab dulu apa Quran dulu ya berarti wong delek sing hafal Quran. Ambil di situ. Terus untuk di training. Kalau biar nggak berat misalnya ini ya sambil nanti di backup lagi loh. Sekarang lo banyak Pak orang hafal Quran nganggur kok. Sampai bingung nyari hafal Quran. Yang penting nggak dikai bil fulus lah mulus. Lah sampai dari gratisan ya. Itu yang kita harus pikirkan. Nggak usah banyak-banyak Pak gitu itu dikasih lah. Misalnya dikuliahkan sambil kasih apa. Kalau tidak produk sendiri ya minimal kasih 750 sampai 1 juta. Anak segitu oke. Terus kayak saya ikhlasin. Kayak ngene iki ya tak kuliahkan wis mbok lele ya wis kuliah kan njaluk wong tuwa. Terus tak kai uang sabun karo tuku pulsa nek wis ora usah akeh yang ngene iki kek dhuwit akeh malah engko diladrah ra karo-karoan. Terus nek warung kopi ini ra di dhuwit ngopine rene. Ya gelem mangan rene barang ya ora di dhuwit emoh. Gampang tengerane. Oh, jangan tengerane nek duwite satu akeh ya ber. Padha karo niki. Pak Rudine jane di dhuwit ora tau rene, ra di dhuwit. Sampai gitu ya kayak gini ya tak kasih Pak tapi nggak usah kakak gajimu itu simpenan meneh dikai karo malaikat itu orang nanti hilang gue aku gaul lah gue nyekel duit akeh wah gue loh sing kiaimu ora le nyekel duit akeh karo bunyai karo Gusti Allah kok wedi golekne barang anggere ono duit ngono wis delok iki itu dua ngono ya kadang malah njaluk kandhani dan kula niki cirakate ra nyekel duwe tapi yo iki calon wali lah ngono lah jadi jare wong aku duitku akeh tapi Pak saya kadang-kadang gede dompet kula ngene iki budhe ono 1 sebutu 1 juta ono 1 juta ya ku wis enggak pernah saya pegang ATM cekel kono kabeh aku paham dong lho ATM gen kula tapi nomor SMS banking ini kan buatan gen kula. Wah. Paham jenengan. Oh. Aduh. Jos.
Jadi carane ngono, bojo nanti kayak duit akeh oleh ngeramut pinter, Pak. Ora mengkur. Cuti aneh-aneh. Mulia nih gue terus rambut-rambutan di pinter. Nek ra iso njel sepuro deh, ya sepurane kudu iso nyeneng awakmu ngono. Sepuro. Sepuro. Terus Ini jurusnya, ini jurusnya ya. surane Dik, gak apa-apa to Mas, aku wis ikhlas dulu Dik. Nggih ngoten nggih. Nek jenengan memang bener-bener saya juga all out Pak Rohman. Siap. Kalau jenengan setengah hati ya mending jangan pakai saya. Saya nggak mau orang setengah hati. Ayo sekalian, saya itu terus terang, saya sering ngomong, saya tuh pengen punya pondok dan sekolah di seluruh Indonesia. Ini saya tidak akan bikin di Bojonegoro kalau di Bojonegoro sudah ada pondok saya. Di mana? Nah, pondoknya jenengan apa jeneng? Sabilun Najai itu pondokku. Itu pondok saya. Udah kalau ide saya di sana itu pondokku. Pondokku sing ora tek ndelekno pasir, gak usah ndelekno wesi, wis digangguno wong. Sapa sing ngono Yai Anwar Zahid. Nah, ngono to. Tapi itu wis pondokku wis pondokku. Aku wis ya tak urusi tenanan. Soal kono gak ngampu ya wis aku gak urus. Aku nek Semar wis gak usah rene kula ora rono. Ngono ae apa aku ndelok nggon liya. Urip kok lapo Pak angel-angel. Kalau apa? Kalau kita nggak jamaah Pak, nggak akan pernah bisa. Maka saya sering kritisi santri itu. Kenapa sih santri iso jamaah sholat? Padahal sholat itu, menurut jamaah sholat itu ya simbol sebenarnya. Itu kan ada makna yang tersirat dan tersurat itu ada. Loh kenapa nih sholat jamaah? Ketika ekonomi nggak mau jamaah, ketika pendidikan nggak tahu. Ini kan ya pelanggaran nih. Pelecehan ini namanya, melecehkan Allah ini. Waduh. Oh Gusti Allah ngongkon jamaah kok sampean dewe-dewe. Coba lah ini, saya ada di sana. Nanti jenengan dapat kita ambil. Kan enak ini. Sekarang akhirnya ini kita mengisi. Dah kuat Pak. Ini kayak ini loh. Kita akan tahu di sela-sela mana saya harus masuk. Enggak akan pernah saya opo-opo. Apalagi urusan keuangan, aku doyan duit, doyan duit juga pecel. Ono kulup duit ora doyan aku. Sampeyan pun Pak, duit guntingnya dipangan, sereten mati Pak. Apa nih beklitikan? Bahasa guyoneng ngono, butuhku ini apa? Dia berkarya. Soal duit itu efek aja, efek depan. Nah sekarang ini banyak orang yang pengen dapat duit banyak tapi gak mau berkarya. Pengen sekolah akeh santri ini tapi gak mau berkarya. Wis ono, coba lah Pak, kita harus ingat. Orang dengan pelayanan kita jelek, itu berarti kita menghalangi orang lain masuk ke kita itu minimal 20. Ada orang tua kecewa dengan kita, itu berarti 20 orang gak boleh masuk ke kita. Tapi kalau ada orang yang kita kasih fasilitas kemudian berkata baik dengan kita, itu efeknya minimal 10. Jadi lebih keren jelek daripada baik. Itu sampai 50%. Ini menurut penelitian. Makanya sesuatu yang jelek itu gampang. Nggih apa betul? Nek ape itu asok satu rapat dibahas sampai coba ono wong mangan Sumanto itu kan geruang ya. Bahas betul. Nah, saya ini ditiru rapi karo wedhus kuwi. Itu kan maunya nyari sensasi, ya, tapi malah masuk penjara lah. Karena melecehkan jare ngono. Itu masalah yang sakral dibuat. Nah, itu yang hari ini harus kita lakukan itu sehingga itu nanti stop plek kene dadi apa meneh ana Yayan Nur Zahid jenengan kadang-kadang ya itu bingung gak gelem niru ya tiru oh kae rono ya tak melu aku ngono lala kok keliru ya ora apa-apa tapi ya takon nanti Kang oh ya padha lho rono
Ojo kok melok terus ora takok. Sampeyan badhe pundi? Kula badhe Surabaya. Nggih kula dereng semrap naik napa? Lah nderek kula mawon. Tutuk Surabaya mboten? Ngoten. Nah hari ini itu nangkep sampean yang dari itu berarti anak-anak ini harus disendirikan Pak, dikawal khusus. Kalau tidak, yo campur baur. Sekarang nih santri yang senior ngajari adik, tapi ngajari jelek. Kono enak, lewat kono lho biasa dilusuk-lusuk. Harusnya kan anak yang senior ngajari baik kepada adiknya, kayak di tentara gitu. Kita kan nggak bisa, di pramuka itu bisa, kenapa di pondok gak iso? Coba di pramuka sampean nggak tuh baris-baris sudah ada komandan peleton betul. Jam 10 grup. Kayak sama di kepolisian di pendidikan yang menurut saya sukses itu hanya satu, ya. Di mana? Di tentara dan polisi. Itu semua tersistem. Siap dan ini serate bantah. Kenapa di pondok kok gak iso? Gengger kepanggil. Karena apa? Reward and punishment-nya nggak jelas. Kalau anak itu nggak usah gitu, nggak usah ditutup-tutup Pak. Orang dinaikkan kan selesai. Sampai orang menaikkan kelas anak 1 sampai 2 saja itu efeknya luar biasa. Nah di tempat kami itu Pak. Nah caranya gimana? Kita sistemkan berarti anak yang punya jiwa sejahtera. Jiwa sejahtera itu Pancasila, bukan sederhana, berpikir sederhana, uripe. Sederhana berpikir hari ini lebih baik dari, terus kemudian jujur, punya akhlak. Nah akhlak ini alat ukurnya apa di kami itu disiplin, tanggung jawab, semangatnya ada, rajin baca dan tulis, santun. 5 ini berarti masuk akhlak. Terampil apa saja, hafal Quran, iso maca kitab kuning, bahasa amanah. Anak punya 5 ini berarti tak kasih nilai 3. Monggo kamar mandi. Monggo, nggih. Yang butuh kamar mandi. Tak kasih 3, Pak. Engko nek areke misale dhek milih kitab kuning, kok bener-bener bisa nilainya bagus, saya tak kasih 2. Berarti dapat nilai berapa nih? 5. Ya misalnya dia bahasa Inggris ya dapat 2. Terus kalau takbir berarti setahun kok dapat 15 juz ya tak kasih 2. Nek kapan dapat 7 ya tak kasih 1. Bahasa Inggris 1. Berarti dapat berapa? 6. Nah berarti kalau nilainya matematika 3 berarti dapat berapa? 9, udah selesai. Walaupun nilainya 10, kok dia akhlaknya nggak bagus, tak kurangi 3, bisa naik kelas dong? Nggak bisa. Wong 7,5. Nah ini namanya mensistemkan akhlak. Nah sampai akhlaknya orang no, ganjarannya rano, sampai diganjar kadang-kadang tak gelem kok. Ayo sapa sing salat jamaah Isya tak kei, maca sholawat tak kei. Lho niki jelas mboten niku? Jelas. Jamaah subuh tak kei. Niku bisnis Gusti Allah karo awake dhewe iki. Nang ngono awake dhewe kok gak tau gelem niru aturan Gusti Allah. Akhirnya pripun? Nah, yo nek awak dhewe niru ae Gusti Allah. Tadi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya apa-apa uripmu. Nah, hukum itu hukum yang asalnya hukum nek mubah lho. Nah iya awak dhewe seru kok. Jadi haram, jadi sunnah itu kan karena ilat saja.
mangan mubah. Tapi iso mangan dadi haram karena jisimnya atau zatnya karena ya itu loh Pak, kan itu kita punya itu, tapi itu nggak pernah dipraktekkan di dunia pendidikan, padahal kita punya. Makanya di sini boleh aja anak nyembunyikan HP nggak apa-apa anak, tapi ini milik pondok. Makanya nek ana butan nyembunyiin HP, aku seneng Pak, orang tak seneng dia tak banting goblok ini duit iki. Nggen kula 10 juta itu dibanting. Ya itu wedhus oleh 10 nggih. Nggih arek-arek minimal 2 juta sampai 3 juta kok sampean banting ya Kak, sampean nggak nape Kak apa. Dari mana kita akan tahu ketika tahajudnya agak lemot berarti dia mesti ujung-ujung itu diincar bisa oleh keamanan. Cekak jebret. Nah, ya pondok. Iki takdel apa mumpet mbok tebus. Kali 2 juta ya wis 1 juta ya. Motor suun ya besok mana ya? Tak kongkon malan Pak. Oleh duit kok ketuku semen 1 juta lumayan Pak. Nah kok ngene kok bocah 10 nang saulan ngono. Wah apik malan aku seneng. Kok gak ono sing nggak HP. Lho kita balik wonten Pak. Yen jenengan HP-an sampean godak-godak ngono. Malah kula kongkon. Ono bocah kok anu lele ojo rajin-rajin to le. Kadang-kadang langgar ngono ojo panas. Menungso kok ketemu langgar. Sampai kalau balik mboten, kene jenengan malah apa-apa ora ale. Wis apa-apa ora ale ora di kontrol habis, Pak. Ya omongan kita ini enggak ada artinya sama sekali, bahkan diketawain anak-anak lah paling ngomong itu. Eneng kene gue rate ngomong, kena habis ya. Terus kana gue oh gak disiplin. Kalau nggak naik kelas jangan nangis. Orang tuanya udah kasih tahu. Lupa anakku lah itu tugas sampean. Jadi itu nggak ngecek. Kita kasih waktu sampai tanggal 20 Juli. Kalau nggak ada perubahan pasti nggak naik kelas. Ya orang naik tenanan lah. Pengen naik pindah. Itu ngusir secara halus Pak. Orang kok terus lelek tak tok nih itu bunuh diri kita itu. Yang kecewa anak, yang kecewa orang tua. Jangan-jangan dia nanti jadi orang sukses kita malu loh. Dikeluarkan beda nggak? Kalau dulu pindah, udah selesai kan. Pindah dengan dikeluarkan beda nggak? Ini hak anak biar. Ya ini modifikasi Pak. Apakah kita jauh lebih tegas dari saya daripada gini sampean? Di sini tuh ada sampai punya berapa? 60 juz ya. Belum selesai. Nah, itu sapa anak sapa engko kandhani ibuke. Diutang karena di sini kalau nggak dilakukan naik terus. Minggu ini dia punya utang 1.000 kok nggak digarap. Tapi nggak dikasih, ini menjadi 2 kali lipat. Itu loh Pak. Kayak apa-apa nak orang mau tulis alhamdulillah. Ini tulangnya ya. Kita balik gitu aja. Ini kita ngelatih tanggung. Ya, coba lebih enak mana larangan dengan boleh semua tapi di kawal. Ayo lebih enak mana? Enak ini. Ada banyak cara, ada banyak. Tapi kita Action langsung ketahuan. yang kelemahan kita ini adalah pengawalan. Nah ya itu. Saya kan anak sendiri merasa gagal. Ya, iya. Kesadarannya kan dari situ. Ya kita itu kan harus begitu Pak. Kesadaran yang kita bangun bukan paksaan. Paksaan di sini HP keluar jelek Pak. Sehingga di sini ketika dia punya itu ya apa tanggung jawabmu dan dia tahu resikonya. Jadi ini kita kawal betul karena nempel. Sekarang lebih enak nggak kalau pengurusnya ini nempel wae jamaah. Biar kan satu yang sampai 2. Kadang-kadang pengurusnya Urus 1 orang.
Pengurusnya balelo turu. Saiki nang turu aku dideleki anak buahmu nanti ki ya ngono. Makanya wong dadi wali asrama itu calon kiai. Insya Allah itu 90% jadi kiai. Sing ikhlas lho ya. Nek gak ikhlas ora ya kiai. Karena dia punya pola untuk membentuk itu. Berat tapi kan asik. Kayak saya dulu ya gitu. Akhirnya sekarang ya walaupun seandainya orang biasa ya bisa di kiai kok. Malah kiai mister ya kan. Sampai lihat yang hakim kok saya diundang. Al Mukarrom Romo Kiai Mister Komaru double. Iki sing gawe ngono iki ya hakim. Karena saya nempel hakim, Pak. Maka sampai lihat di saya monggo. Itu saya berafiliasinya kan jelas, Pak. Kami gak kayak bikin sendiri. Berafiliasinya jelas kami. Ini Sido kiri Hamatul Quran genta. Orang ini yakin nggak dengan ini jenengan? Sido kiri, ono Hamatul Quran. Ini namanya rebranding, Pak. Quran ini siapa ya? Hamatul Quran. Orang sudah kenal nggak dengan Hamatul Quran? Bangsa Indonesia yang saya urus. Sido kiri orang tahu dengan ekonominya. Wah, sido kiri. Wah, genta insya Allah Bojonegoro seru kabeh genta itu. Masyhur kok. Sampai pelosok Indonesia insya Allah ya roh. Karena saya ada di kampung Inggris. Sampai dalek nang kene lah ketemu. Nah, itulah kira-kira. Nah, kita itu begitu rebranding. Ini sampean tadi enggak ya karena satu nggo wae dhewe. Yo ora iso jenenge sampean ra ahli kok nggo aplikasi nang ngene kene. Terus duwawur ya ora masuk. Ini Pak. Yo niru se download ngono to. Jenengan saged ya damel aplikasi piyambak. Ra iso mesti download. No Play Store ya ngono sih. Laki daftar rono. Nah, ngoten no. Nah, namanya simbiosis mutualisme. Dan ini kalau kita lakukan sudah selesai. 3 tahun nanti aman kita kelihatan. Oh bagus, teruskan ke tempat lain. Akhirnya tadi unggulan kabeh. Di tempat saya sekarang yang unggulan kabeh. Dulu ya ada yang reguler. Ban reguler tak delok goblok kabeh tambahan. Wis ning kene ado-ado bahasa Inggris ra jelas, Quran ra jelas. Sekarang tidak langsung wis reguler gawe pinter bahasa Inggris ngene kan. Wis aman ya lumayan. Lah bocah nggon aku kon ngulang bocah SMA wis iso wis. SMA kelas 1 naik kelas 2 kon ngulang kelas 3 wani anakku. Karena mata kasih kecil itu. Lah kan bocah kalau udah gitu kan PD-nya muncul. Nah, karena punya foto tadi, punya kelebihan. Kenapa mana anak gak pede? Karena dia gak punya kelebihan. Nah, ini yang harus kita terus lakukan. Sampai ngono koplak terus malah lu tambah mohon maaf akhirnya tambah mati sampai sendiri. Jari yai wong dan besok itu orang berpikirnya bukan karisma tokoh loh ya. Saya ini orang yang tidak berpikir karisma tokoh. Anak saya nggak ada yang tak pondokkannya, semua tak bikin sendiri Pak. Sekolah gede dewa, nggon aku HP kok. Tapi caranya mboten kula nggawe pondok meneh. Hamalatul Quran kula sing gawe biyen, sing putri. Anakku wedok kabeh tak kale kono wis. Oh gratis alhamdulillah ora usah bayar. Mosok sing gawe terbayar. Politik ngoten. Kula ndek dhuwit tapi anak kula ora ono sing bandani. Ini kayak tak kirim mau silatilah kayak bandani. Arbain bandani piro? 1,5 juta tok wis. Gak sangune paling 2 juta wis cukup. Minimal sampai 6 tahun ini ora sekolah nggone wong liya nggone dhewe wis pinter kok lagek tak kele nang ngene sekolah-sekolah atau pondok sing masyhur. Rona nasarang na posonan. Sale posonan Fatul Muin. Posonan Fatul Wahab. Kira-kira keren enggak? Lapo belajar ning kono, Pak kok belajar ning kono. Ora dundung tambahan.
kakak santri, saya bikin pondok yang tidak usah banyak tapi terurus, gitu loh Pak. Nah besok wong model ini akan ada muncul karena akan saya pernah di Langitan, saya pernah saya nggak mau ke sana karena kurang relevan bagi saya. Wong iso maca kitab tok terus lapo sakniki. Ini dadi kuli bangunan. Macul nang sawah ora duwe sawah. Akhirnya anak pinteran uang ya rebutan gawe musola ya. Gawe dinia, oyo-oyoan san. Terus santet-santetan sak kancane. Niki lak kancane awake dhewe ta. Delok kowe. Kurang kreatif karena punya satu kelebihan, sama kelebihannya. Saiki nang desa kok ana lulusan Langitan 3, kok rukun aku pengen ro. Tak kilane bathuke. Dene real. Bojonegoro pura-pura ndah niku. NU pura-pura ndah kok tetap. Dene real, Pak. Kenapa? Punya satu udul kitab. Nah, kitab didol ra payu. Ayo sampean gawe. Ya, menang bahasa Inggris ya. Maksudnya pondok Jawa itu grand design-nya adalah santri itu kira-kira mau diarahkan kemana? Iya. Gitu Pak ya. Iya. Grand design-nya ke sana. Ya arahkan ke surga ngono lho. Surga apa? Fi dunya hasanah ya wa fil akhirati hasanah. Nang awake Dengan cara yang beda. saya mohon maaf ya, pondok-pondok itu hanya mengenal fil akhirati hasanah. Uripno donya pun akhirat sakniki. Ora penting donya iku dewalatan saya penting kok. Dan mengharapkannya dan barokah. Iya, ini barokah yang salah. Ikhlas itu yang ikhlas kita ini ikhlas yang salah. Ikhlas itu profesional loh. Ya enggak? Ikhlas itu profesional. Tapi ini tidak, ikhlas yang tidak apa-apa loh. Allah tidak pernah ngajari itu. Sampai sholawat 1 dikasih 10 kok. Niki ono yayasan ngajar dikai bayaran titik itu goblok-gobloknya bang ya. Kenapa tidak kasih banyak? Biar orang senang. Atau kalau lah cukup ya berarti bikin pondok yang cukup duitnya. Ngono ini untuk berjuang sudah merdeka sudah 78 tahun saya berjuang terus. Saya dimudus. Ini kelemahan kita. Bu ya. Kalau memang kita mau mengikat orang ya ini gak ono cukup ono kendili ben gak goleng. Jadi so fokus. Gitu. Nggih. Nah saniki ini kula berbicara fakta bukan mboten gawe-gawe. Kenapa Komar bisa beli? Karena saya keluar dari zona itu. Walaupun seorang kitab saya keluar bukan bikin pondok kitab dulu. Saya bikin kursus karena kursus ono fuluse. Bil fulus mulus. Masalah tulus. Mampus loh. Maka ini yang kita garap dulu, saya baru bikin pesantren. Kalau saya mau bikin pesantren, saya ini nggak ada warisan. Berarti saya harus ada fulus yang masuk. Berarti inilah baru. Saya kesini dulu masih 50.000. Harus beli bangunan apa. Kalau saya ngikut teman-teman terus nulis al-kalamu, tayyukalamu, itu rana sing dulang sisan. Tapi sindulan turu. Turu, sampean delok bocah gelem ngaji ki nek SD. Wis SMP? Nggih, beda. Melayu, Pak, ana warung kopi. Kulo ndek kakang stres sampean. Iki bocah iki bisa cung-cung. Anggere sanawiyah kok ora gelem ngaji. Gak menarik ngaji oleh apa ngono e. Ora seneng belas ngaji, senengane wae. Coba kalau ngaji itu menyenangkan, mindsetnya dibangun, orang akan tahu, maka guru terus jadi motivator. Ya cok iming-iming swarga wae, swarga dunia itu penting. Piye swarga dunia? Bojone paling ayu, duit paling akeh. Itu yang harus kita iming-imingkan. Sedekahmu sing paling akeh, Nduk Le. Bojo elek sak donya, goblok-gobloke wong kuwi ya. Ora semangat turu, ora semangat. Bojo ayu semangat turune. Oke, semuanya. Jadi ya harus itu kudune dikai kopi sih kopi kanggo nek kopi itu kanggo melek, susu nek kanggo